Gimana ini caranya? Oh, nggak ada infus pom ya, Pak? Nggak ada. Ini apa ini? LO, Pak. Satunya. Oke. Satunya ada apa aja? Dada, jantung, paru, abdomen. Cuma 3 ya. Tiduran. Ini Pak, ada 2. Ini Gmail, Pak. Ini Oh, buat video. Oh, video. Pagi kita ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafat Aryadi. Dalam kesempatan pagi hari ini, siang hari ini kita akan belajar tentang pemeriksaan fisik head to toe. Sebelum itu, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan ucapan masing-masing nanti supaya dimudahkan dan diberikan ilmu yang bermanfaat. Berdoa dipersilakan. Selesai. Baik, pada dasarnya pemeriksaan head to toe itu dilakukan ada 2 tujuan. Yang pertama untuk memvalidasi keluhan daripada pasien. Kemudian yang kedua itu adalah untuk memeriksa status kesehatan pasien. Ya. Jadi pemeriksaan ini dilakukan mulai dari kepala sampai dengan ke ekstremitas bawah atau kaki ya. Nanti terdiri dari yang pertama kita kaji dulu kesehatan secara pada umumnya, apakah dia itu pasiennya sadar atau tidak. Kemudian nanti diperiksa tekanan darahnya. Nanti kebanyakan ini ya primary ya. Soalnya apa, nanti kita belum menyiapkan ini ya, cuma menyiapkan stetoskop sama lab. Jadi yang diperiksa itu suhu, tekanan darah. Kemudian baru pemeriksaan secara umum. Baik, sebelum itu jangan lupa ya, kita setiap melakukan tindakan kepada pasien sebelum dan sesudah masuk ke ruang perawatan cuci tangan. Sebelum dan sesudah menyentuh pasien harus cuci tangan juga. Oke, baik. Setelah itu mohon maaf, sebelum itu kita harus bisa mengenal atau mengetahui ada 3 tahap ya. Tahap pre-interaksi, tahap interaksi atau tahap kerja, dan tahap terminasi. Semua tindakan keperawatan sama, itu tindakannya atau tahapannya itu seperti itu. Tahap pre-interaksi kita kaji dulu, kita baca-baca dulu rekam medisnya, status atau laporan dari perawat sama rekan sejawat perawat, atau status atau laporan dari tenaga kesehatan lainnya seperti dokter, seperti ahli gizi, ahli terapi, dan lain sebagainya. Kita baca-baca dulu nih, kita kaji dulu keluhan-keluhan pasiennya apa. Baik, ya, dalam kasus ini secara umum pasien ini menderita pusing ya, menderita pusing lah ya, menderita pusing. Maka daripada itu kita akan memvalidasi dan memeriksa status kesehatan pasien. Pertama, kita memberikan salam terapeutik kepada Bapak atau kepada pasiennya. Ya, selamat pagi Bapak. Ya, selamat pagi. Ya, Bapak namanya siapa Bapak? Kali Rizky Ramdan. Panggilan siapa Bapak? Rizky. Oh, baik Bapak Rizky. Boleh saya lihat gelang identitasnya Pak? Boleh. Kita lihat gelang identitasnya. Kita pastikan pasien apakah sesuai dengan laporan kesehatan atau sesuai dengan laporan keperawatan ataupun sesuai dengan rekam medis. Kita pastikan. Setelah kita pastikan, baik Bapak Rizky, perkenalkan nama saya Rafat Aryadi, biasa dipanggil Rohib. Saya akan di sini dinas mulai pukul 7 sampai pukul 2 siang. Sesuai laporan keperawatan yang sudah saya terima, bahwasanya Bapak Rizky tadi pagi mengeluh pusing ya Bapak. Ya, Pak. Baik Bapak ya. Oleh karena itu dalam kesempatan ini saya akan memberikan pemeriksaan fisik secara menyeluruh dari kepala sampai ke kaki. Kira-kira waktunya itu 10 menit Bapak. Apakah Bapak bersedia? Bersedia, Pak. Bersedia. Kalau tidak bersedia bagaimana teman-teman? Kita tinggal pergi. Kita tinggal kabur ya. Kalau pasien tidak bersedia, maka kita kembali ke nurse station. Kita ambil format yang berjudul informed consent. Ya, suruh tanda tangan pasiennya atau keluarganya, suruh tanda tangan. Ini Bapak kalau nggak bersedia, silahkan tanda tangan. Karena apa? Pasien juga manusia ya. Manusia itu tempatnya lupa dan salah. Kata khilaf itu tempatnya. Kenapa kita harus perlu informasi? Karena suatu saat kita nggak tahu, mungkin 2 hari lagi, 3 hari lagi pasiennya lupa, kemudian menuntut kita.
Kita tidak memberikan tindakan. Kalau kita nggak ada informasi, buktinya mana? Nggak ada. Ya, nggak ada buktinya. Maka dari itu bukti itu sangat penting karena seorang perawat itu juga kerja di lingkungan yang sangat sangat memungkinkan untuk di meja hijaukan. Ya, kita memberikan jasa soalnya. Kita memberikan jasa, kemudian nanti kalau nggak cocok, maksudnya mengakibatkan kejadian yang di luar kehendak kita, merugikan pasien, contohnya, nanti kita bisa dituntut. Kita bekerja secara SOP, sesuai SOP, ya. Kalau di fakultas di ilmu pendidikan ada LO, kita sesuai LO. Bisa kalau bekerja di rumah sakit, ada SOP di rumah sakit, kita sesuai dengan SOP. Kalau kita melakukan tindakan sesuai SOP, dilalah, ya, kebetulan hasilnya itu mungkin pasiennya catat atau pasiennya meninggal, kita sudah sesuai SOP, maka kita bisa dibantu secara hukum dari pihak rumah sakit yang mengerjakan kita. Tapi kalau kita di luar SOP, ya, kita di luar SOP, kita menyalahi SOP, dilalah atau kebetulan pasiennya itu menderita cacat atau yang terburuk kematian, kita bisa dituntut dan pihak rumah sakit tidak bisa menolong kita. Contohnya kita memberikan injeksi atau suntikan, harusnya lewat IM, ya, intramuskular. Akan tetapi kita memasukkannya IV. Kesalahan di mana kesalahan? Di kita, bukan di pasiennya. Karena kita tidak melakukan prinsip 6 benar, ya, benar rute, ya, benar rute. Baik, ya. Sampai mana tadi? Sampai konsen, ya, sampai konsen, ya. Kemudian setelah setuju pasiennya, baik Bapak, tindakan ini bertujuan untuk sampaikan tujuan prosedur, ya. Tindakan ini bertujuan untuk mengetahui Bapak, ya, mengetahui atau memvalidasi data-data kesehatan yang Bapak derita, mulai dari kepala sampai ke kaki, ya. Prosedurnya nanti saya mohon izin nanti membuka bagian Bapak, nanti saya akan memberikan sebuah ketukan dan sebuah sentuhan, ya. Baik, untuk itu saya mohon izin untuk memeriksakan alat terlebih dahulu. Setelah itu kita izin memeriksa alat, kita cuci tangan, ya, kita cuci tangan, kemudian peralatan disiapkan, privasi juga dijaga, privasi, kemudian pencahayaannya. Baik, ya. Setelah itu, setelah siap, baik Bapak, mohon izin Bapak, saya akan melakukan tindakan. Apakah Bapak sudah posisi nyaman? Sudah Pak. Posisi aman? Aman. Benar enggak? Enggak. Kalau aman jangan ditanyakan. Iya. Ya, kalau aman dan kalau nyaman itu perasaan. Ya, data subjektif itu nyaman. Sudah nyaman nggak Pak? Tapi kalau aman, Pak sudah aman Pak. Sudah aman. Iya. Kalau aman kita amati posisinya di tengah bed atau di pinggir bed. Kalau di pinggir bed kita belum aman tuh, geser ke tengah. Tapi kalau nyaman itu perasaan. Apakah kamu nyaman dengan saya? Nah, itu perasaan. Membutuhkan apa jawaban? Maka sudah nyaman Bapak? Sudah. Kalau aman jangan ditanyakan. Sudah mati. Iya, Pak. Permisi Bapak, ya. Saya akan memulainya. Oke. Head to toe dari kepala dulu. Tapi sebelum ke kepala kita cek dulu nih. Status keadaan umumnya. Pasiennya sadar tidak? Kalau bisa menjawab sadar, ya. Kalau kita memeriksa status kesehatan kesadaran itu menggunakan glukometri skill. Sudah diajarkan belum? Belum. Ini semester berapa? 2. Oh, besok diajarkan, ya. Kita menilai kesadaran pasien dengan glukometri skill, ya. Di mana nanti kita akan bisa mengetahui pasien itu komposmentis atau sadar, mengetahui pasien itu apatis, mengetahui pasien itu somnolen, ya, kemudian delirium, koma, itu melalui grup GCS tadi, di mana nilainya maksimal 15. Pasien koma itu 3, ya, yang kita periksa apa aja GCS itu dari mata, kemudian motorik, pergerakan motorik dan verbal ucapan. Nah itu besok. Ya, sekarang fokus ke head to toe dulu. Kita cek itu GCS-nya apa sadar nih, bisa jawab tadi kok, ya. GCS 15, jelas 15. Oke, kemudian setelah GCS kita tensi, suhu, nadi, ya, nadi pernapasannya, RR-nya kita cek semuanya. Setelah itu baru ke kepala.
Oke, kepala. Kepala kita lihat dulu nih. Kepalanya kan ada mesocepal, mikrocepal, mesocepal, makrocepal. Itu kalau kepala. Kenapa atau kepala? Kepala. Ya, kepala. Kalau hidrocephalus, pernah lihat pasien dengan hidrocephalus? Pasien gede, seperti kepala air alien. Nah, isinya itu air. Nah, itu hidrocephalus, isinya air. Kalau mesocepal seperti ini, mesocepal ya, sedang. Kalau makro besar, mikro Kecil. Nah, kemudian habis itu disentuh, dicari apakah ya, apakah ada benjolan, kemudian ada lesi itu luka, kemudian distribusi rambutnya bagaimana ya, kemudian ada ketumbinya tidak, ada apa tumor itu Kutu. ada kutunya tidak, itu harus di ini, harus dicek. Karena apa? Perawat itu multi ya, apalagi kalau di dalam semester awal-awal itu kebutuhan dasarnya juga sangat penting. Kalau memang ada kutunya, berarti itu kebersihannya kurang. Ya, kita bantu. Ya, kita bantu. Oke. Setelah dari kepala, cek wajahnya ini. Ada lesi tidak? Kemudian setelah itu di mata. Mata yang dipisah apa kalau mata? Pupil. Apa? Pupil. Terus sklera. Terus konjungtiva. Dan terus palpebra juga. Bisa dalam perawat mata itu pasti bisa ya. Nah, Ya. Oke, yang pertama ya cek dulu skleranya. Baik. Mohon izin Bapak. Kemudian lihat ke bawah Bapak. Nah, kita cek skleranya. Warnanya apa itu? Kalau putih katakan putih, kalau kuning namanya ikterik. Sklera ikterik. Bahasa laborannya sklera ikterik dalam kurung negatif, berarti tidak ditemukan sklera negatif. Tapi kalau sklera positif, berarti skleranya ikterik positif. Ya, sklera ikterik positif, sklera ikterik negatif. Ya. Kemudian, mana Pak? Oke, lihat ke atas Bapak. Oke, lihat ke atas. Oke. Nah, itu ya kita lihat konjungtivanya. Ini ya, konjungtivanya. Konjungtivanya itu anemis atau tidak anemis. Kalau anemis berarti ada ini anemia, ditemukan anemia atau kekurangan darah. darah. Ya kalau anemis, tapi kalau tidak anemis enggak. Berarti Kalau anemis itu lihatnya tadi yang mana Pak? nah, ini kalau anemis. anemis itu yang ini loh, konjungtiva itu. Nah, ini konjungtivanya. Oke, ya. Yang bukan yang urat-urat ya Pak? Bukan, yang putih itu sklera, terus yang ini yang di bawah kelopak ini ya. Nah, itu. Oh, yang di bawah kelopak. Nah, itu namanya apa? Konjungtiva. Konjungtiva. Iya, yang pink-pink. Oke ya. Permisi sekarang, kalau palpebra itu yang ini. Di bawah Palpebra. ininya, di bawah Bulu mata. bulu mata itu namanya palpebra ya. Di bawah Kemudian bulu mata sini. Iya. mana ini caranya? Iya, iya. Oke. Ya, sekarang coba lihat ininya, sinarnya ini. Bawa lagi. Nah, itu kan ada titik hitam itu, ya, titik hitam, kedua titik hitam pupil, ya, pupil. Nah, pupil itu kalau kanan kiri mengecil semua, itu namanya isokor. Isokor. Isokor, ya. Isokor ya. Nah, kecil semua, dikasih cahaya kecil semua. Tapi kalau yang satu kecil, yang satu gede, itu namanya anisokor. Isokor. Pasien meninggal gede semua. Pasien meninggal gede semua. Namanya midriasis. Tapi kecil namanya meiosis. Ya, meiosis, midriasis. Kalau nggak sama kedua apa namanya kanan kiri anisokor. Oke, gitu ya. Baik, setelah itu kita lihat hidungnya ini. Kita buka maskernya, kita lihat hidungnya. Ada polip enggak? Polip, oh ya. Polipnya enggak ada. Ada polipnya enggak? Ini kita santri ya. Kemudian ada cairannya tidak? Kemudian kita sentuh, ya, kita sentuh. Kalau sakit
kita palpasi kalau sakit berarti sakit tidak apa-apa. Oh tidak. Berarti kalau dia mengatakan sakit berarti ada sinusitis. Nah, ada sinusitis. Nah, gitu ya. Kemudian setelah hidung kita ke mulut. Bapak, Mbak, buka mulut Mbak. Nanti kita lihat ada stomatitis, tahu stomatitis? Sariawan. Oh, sariawan. Nama kerennya stomatitis. Ya, nama kerennya stomatitis, sariawan, ya, sariawan. Kemudian giginya ada kariesnya tidak. Kemudian di langit-langitnya di balat ada di apa namanya? Amandelnya itu. Tonsilnya. Nah, tonsilnya ada tidak? Pasti ada ya. Besar atau tidak? Ya, gitu ya. Setelah itu telinga. Ya, telinga. Oke, telinganya kita lihat ada serumen tidak, ada cairannya tidak. Kemudian pendengarannya terganggu tidak. Nah, itu kita perhatikan. Setelah kepala selesai, baru ke leher. Turun ke leher. Kita lihat trakeanya. Permisi Bapak ya. Diambil. Ini orangnya gede soalnya. Jadi kelihatan ini. Nah, ini kita lihat trakeanya. Trakeanya lurus tidak ini? Nah, lurus tidak. Ini trakea nih. Trakea. Kalau ini nanti menceng ke kiri atau menceng ke kanan, nanti namanya deviasi. Dinamakan deviasi ya, deviasi trakea. Berarti ada permasalahan di paru-paru. Ya, ada salah satu paru-paru yang kolaps. Tahu kolaps? Paru-paru kan gini normalnya, segini ya. Segini. Ini ya. Nah, kalau ada deviasi trakea, itu pasti ada salah satu yang kolaps. Kolaps itu mengecil. Entah itu karena ada udara atau apapun, ada mengecil. Nah, akhirnya akan terdorong, ketarik ke yang sehat. Tertarik yang kesehat, ya. Kesehat. Nah, itu nanti kita bisa melihat lebih lanjut tentang keadaan paru-parunya kalau ada deviasi trakea. Kemudian setelah itu kita cek dulu pembesaran dari kelenjar tiroid. Di sini ya, ada jabun. Kita pegang duanya. Nah, ada pembesaran tidak? Ada pembesaran enggak? Di jabun. Kalau ada berarti ada pembesaran kelenjar tiroid. Oke, itu dari leher. Ya. Kemudian setelah leher, sebelum ke dalam perut, kita ke ekstremitas dulu. Ekstremitas atas. Baik, kita lihat jari-jarinya. Ya, kita lihat jari-jarinya. Ada jari tabuh tidak? Kalau jari tabuh itu nanti kalau ditentukan gini, itu nanti tidak rapat. Jadi Punya aku rapat ininya gak ya? jendol. Ini jendol. Nah, ini menandakan apa? Ada kelainan di jantungnya. Di jari tabuh. Oke, di ekstremitas, ya, ekstremitas. Kemudian setelah itu kita ke pemeriksaan apa? Dada. Ya, ini ada punya dada ya. Nanti bisa dibaca-baca. Mohon Bapak, mohon izin Bapak, kita buka ya. Oke. Emang ada yang kurus enggak di kelas? Ada. Kalau pakai yang kurus saja. Ya. Pen dicari bapak pen. Oke. Ini kalau pemeriksaan fisik dada dibagi jadi dua. Dada paru, dada jantung. Jangan semuanya disamakan. Beda soalnya, ya. Pemeriksaan dada dulu ya. Dada paru dulu, dada jantung dulu. Dada paru. Oke, dada paru. Kita lihat dulu nih. Karena pemeriksaan fisik ada inspeksi, palpasi, perkusi, auskultasi. Itu khusus untuk dada. Nanti perut berbeda lagi. Oke, untuk dada ya, untuk dada jantung, paru-paru dulu. Kita lihat ini penampaknya. Ada ketertinggalan gerak nggak? Ketertinggalan gerak tidak. Maksudnya itu kanan kiri itu waktu bernafas. Coba Pak, bernafas coba. Lepaskan Pak. Bernafas Pak. Tahan 5 menit Pak ya. Ya mungkin ya. Nah, waktu pergerakan ini pergerakannya sama atau tidak? Pergerakannya Seimbang sama apa atau enggak tidak? gitu. Kanan kiri sama enggak? Jangan-jangan nanti yang kiri maju dulu, yang kanan bergerak. Nanti Tapi itu emang ada ya ya, Pak? itu pasti ada kelainan seperti di patah tulang iga, tusuk bisa. Oke, kemudian kita lihat ini penampangnya. Dadanya normal atau
seperti burung, pigeon chest, namanya pectus carenatum, ya. Ini dadanya itu menonjol ke depan, ya. Menonjol ke depan, namanya pectus carenatum atau pigeon chest. Kemudian kebalikannya, cekung ke dalam, itu namanya pectus excavatum. Salah. Dan lagi namanya barrel chest ada. Kalau barrel chest seperti tong, pernah lihat tong? Berarti bener. Nah, penampang ini anterior posteriornya 1:1. Kalau ini kan 2:1 ini. Ini penampang 2, ini 1. 2:1 itu normal. Tapi kalau nama barrel chest enggak. 1:1. Tadi seperti bener. Nah, itu barrel chest. Ini normal. Oke, setelah inspeksi apa? Palpasi. Disentuh, ya, disentuh. Ya. Mohon izin Bapak ya. Iya Pak. Itu lama itu sebenarnya, itu beberapa bagian, sudah dada, sudah jantung, paru-paru, jantung, abdomen, ekstremitas, kepala, leher, semuanya. Kita sentuh. Baik, palpasi kita sentuh ya. Sentuhnya kan begini. Ini ingat ya. Kalau paru-paru apex di sini, apex atau ujung paru-paru itu di clavicula. Kalau jantung di interkosta kelima. Apex itu kebalikannya, kalau jantung di bawah, paru-paru di atas. Ya, contohnya begini. Baik Bapak. Bapak ya. Katakan 77 Bapak ya. 77. Nah, kita dengarkan ini 77. Seperti Bapak. 77. Nah, dibandingkan dengan cara menyilangkan 77. Terus 77. tadi Pak, 77. ini Pak, 77. yang terakhir gini. Ya, 77. yang terakhir gini, gitu ya. Jadi itu nanti kan posisinya begini. Paru-paru. 77 itu apa? Untuk mencari apakah ada taktil fremitus atau tidak. Kalau ada getaran, berarti itu ada taktil fremitusnya. Normal berarti. Tapi kalau tidak ada, berarti ada kelainan di paru-paru itu. Ada apa ini? Kok bisa menutupi pergerakannya? Oke, itu kalau palpasi. Kemudian perkusi. Ketuk sekarang. Gimana diketuk? Ini interkosta di bawah clavicula, ini interkosta pertama. Kita ketuk. Kita samakan di sini. Interkosta kedua sini. Sini. Itu ikut tulang rusuk ya Pak? Bukan tulang rusuk. Interkosta bukan tulang rusuk. Ya, apa? Interkostanya apa? Sela-sela antakosta. Nah, ini kan ini tulang nih. Ya. Nah, ini ada. Maaf ya Pak. Aduh, enggak tuh. Enggak apa-apa. Ini kan ini clavicula namanya nih, ini clavicula ya. Terus di bawah clavicula ada interkosta pertama. Antara Terus tulangnya ini tulang nih. Nah, di sini sela-selanya. Di kita Di nggak ada ya? Pasti ada. Makanya saya minta yang sedikit yang kurus. Jadi kelihatan nanti. Kalau masih belajar nanti biar kelihatan cari yang kurus. Gini kan sedikit sudah kelihatan tuh. Iya. Apa tulang berselimut. Ya? Nah, ini Salah kelihatan nih. probandus. Nah, ini namanya kalau normal namanya resonan ya. Resonan. Nah, kita bandingkan. Oke, setelah itu perkusi. Kemudian auskultasi sama ya. Menggunakan alat. Menggunakan namanya stetoskop. Ini diafragma, ini bel. Ini frekuensinya tinggi, ini yang rendah. Oke. Nanti kita dengarkan. Coba Pak, bernapas itu. Lagi Pak. Lagi Pak. Titiknya sama ya, sama dengan perkusi. Jadi ini kita seperti membandingkan antara paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Kita bandingkan. Oke. Oke ya, kita bandingkan. Itu auskultasi untuk paru-paru. Ini juga bisa dilakukan di bagian posterior di belakang. Ini untuk anterior, ini untuk posterior belakang. Oke. Kemudian setelah paru-paru kita ke jantung. Jantung sama. Kita lihat dulu nih. Kalau jantung yang kita lihat penama juga dan juga ada ictus cordis atau tidak. Ictus cordis seperti ini loh. Ini kan jantung nih. Ini apa jantung? Seperti begini. Ada tidak itu di situ? Ada tidak? Susah ya Pak. Nah, lihat ini ya. Oke, ada tidak? Tampak tidak?
Oke, itu namanya inspeksi. Kemudian palpasi diangkat, dipegang, Pak. Dipegang. Ada daya angkatnya tidak? Nah, kalau ada berarti itu namanya trill, bunyi trill. Nah, dari oke, tidak ada. Kemudian di sini, ini namanya kan apik jantung. Interkostal kelima itu adalah interkostal kelima, kemudian mid clavicula itu terletak di mana katup mitral. Udah belajar jantung belum? Oke, nanti besok saya ajari ya. Katup mitral. Kemudian interkostal keempat atasnya parasternal ya. Ini kan clavicula, mid clavicula. Ini ini sternum ya. Interkostal kelima, mid clavicula sinistra itu katup mitral di jantung. Kemudian interkostal keempat, parasternal itu katup trikus. Kemudian interkostal kedua, parasternal sinistra itu katup pulmo. Nah, katup pulmo. Kemudian interkostal kedua dextra itu katup aorta, katup aorta. Kita ada 4 katup di jantung kita itu. Jadi kita angkat ini, ada enggak ini? Ada angkatan enggak? Nah, itu palpasi di bagian jantung. Ada gerakan angkatnya enggak? Jadi, ya. Kemudian setelah itu baru diperkusi. Nah, perkusi itu mengetahui batas jantung. Ya. Batas jantung nih. Kita cari dulu batas jantung sebelah kanan. Maka kita dari atas, kita ketuk nih. Nah. Beda suaranya? Beda. Nah, yang dung 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 itu resonan, tapi yang dek 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 itu redup. Nah, resonan redup itu batas jantung. Oke, di sini nih batasnya. Kemudian batas jantung sebelah kiri sama dicari dulu. Dep dep dep, des des des. Nah, nanti dicari itu. Nah, di sini batasnya. Kemudian punggung jantungnya sekarang sama juga. Tanganku teruk. Nah, dicari perbedaan dari suara resonan ke suara redup. Nanti ketemu batas jantungnya. Di mana otaknya? Di sini, sini, sini. Kan gini jantungnya itu. Jantungnya tuh begini posisinya. Apek di interkostal kelima ya. Tuh 2, 3, 4, 5. Sini. Untuk kelima. Apeknya di situ. Oke. Setelah ketemu interkostal kelima, kemudian kita setelah perkusi, apa namanya? Auskultasi ya, auskultasi. Kita dengarkan bunyi jantung. Di mana lebih cocoknya? Interkostal kelima tadi ya, di katup tadi. Karena apa? S1 atau suara jantung pertama itu adalah menutupnya katup apa? Boleh belajar ya? Katup mitral dan katup trikus, katup bikus dan katup trikus. Itu suara jantung pertama. Sedangkan suara jantung kedua itu katup aorta, menutupnya katup aorta dan menutupnya katup pulmo. Di sini ini katup mitral dan bikus. Di sini sama di sini katup pulmo aorta. Jadi yang didengarkan ini, dengarkan. Kemudian di sini, sini. Oke ya. Dari sini Oke, ke sini, sini tinggalkan. Itu S1, S2 kalau soalnya loop dub itu S1, S2 reguler, berarti normal, nggak ada jantung tambahan. Itu pemeriksaan fisik jantung. Kita ke abdomen. Kita ngebut ya, abdomen. Nanti besok khusus sendiri ada. Ini secara umum dulu, gambar secara umum dulu. Abdomen. Yang pertama kita lihat itu tidak sarung. Ya, yang pertama kita lihat penamanya ada asitas atau tidak. Asitas itu udem pada perut.
Lihat tuh, tidak, oh tidak ada stes, lapor. Asitas negatif. Kemudian setelah itu dipapasi atau diperkusi dulu? Diauskultasi dulu, ya. Kenapa perut langsung diauskultasi? Karena kalau perut sekali kita sentuh, itu nanti akan mempengaruhi bunyi peristaltik. Karena itu sensitif. Ya. Bunyi peristaltik itu normalnya satu kali itu rentangnya 10 detik. Itu rentang. 10 detik. Kurang lebih 10 detik itu bunyi satu kali. Ya, bunyi satu kali itu 10 detik. Baik ya. Kalau sampai 40 berarti itu sudah diare. Itu normalnya 10 setiap 10 detik muncul satu kali bunyi. Kruk kruk kruk. Itu bunyi peristaltik. Jadi setelah kita amati instruksi kita dengarkan. Tapi sebelum kita dengarkan kita bagi dulu nih. Namanya namanya abdomen itu kalau kita bicara kuadran ada 4 kuadran. Udel, pusar atau umbilikus itu dibagi sebagai pusatnya. Dibuat garis imajiner horizontal, vertikal. Kuadran kanan atas, kuadran kiri atas, kuadran Kiri bawah, kanan bawah. kanan bawah. Itu kalau kita bicara kuadran. Kalau bicara regio dibagi ini sebagai pusat juga dibagi garis. Kalian mengimajinasikan dibagi 1, 2, 3, 4, jadi 9, ada 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya, dibagi segini. Ini ya, garis imajiner. 1, 2, 3. Kenapa? Bikin 4. 4 ya. Oke. Ini namanya hipokondria kanan, epigastrik, hipokondria kiri, lumbal kiri, umbilikus, lumbal kanan, iliaka kanan, hipogastrik, iliaka kiri. Oke ya. Di sini terletak apa? Terletak hepar. Di kuadran kanan atas hepar atau hati, atau di kuadran di regio hipokondria kanan itu ada hepar. Sedangkan lambung ada di Kiri. ada di epigastrik. Ya, di sini. Ya, lambung kan di sini. Di sini di kuadran iliaka kanan ada namanya appendix. Appendix. Apa ini? Usus buntu. Usus buntu. Nah, di sini, letaknya di sini. Oke, setelah itu baru setelah kita dengarkan ya, dengarkan juga sama di 4 kuadran dengarkannya. Sama 10 detik ya. Nah, ini juga sama. Ya. Kemudian setelah itu dipalpasi, palpasi ringan terlebih dahulu. Palpasi. Pak, ada yang sakit Pak? Badan tidak. Ada ya. Bisa secara kuadran, ya, bisa secara regio. Kalau ada nyeri sakit di sini, berarti di daerah vesika urinaria di sini, di hipogastrik. Kalau di sini tekannya, berarti ada appendicitis. Oke, Usus gitu ya, buntu. usus buntu ya. Oke, setelah Kanan dipalpasi kita perkusi juga. Kalau Kanan kita perkusinya, kalau perut suaranya timpani, dada itu resonan, redup itu untuk jantung. Kalau di situ ada massa, perut itu timpani. resonan redup timpani. Besok kalau kita sudah semester berapa? Ini semester 2 ya? Iya. Sudah semester 4 mungkin akan secara khusus dalam abdomen khusus abdomen, khusus dada. Kalau ini kan kita sudah secara umum berarti belum mendetail, cuma bagian dasar-dasar aja. Oke ya, setelah diperkusi, dipalpasi, setelah itu apa sudah kita lagi ya Pak? Oke. Jantung sudah, dada sudah, jantung sudah. Kemudian baru ekstremitas bawah. Tuh, kita lihat ini ada udem tidak? Nah, udem itu seperti ada pembengkakan, seperti bengkak. Tapi kalau disentuh gini, kembalinya lama. Itu namanya peting udem. Pernah anu enggak? Pernah punya keluarga yang menderita penyakit ginjal?
ke jantung, itu dia tuh bengkak, tapi disentuh gini, kembalinya lama. Jadi masih dalam keadaan kempot dulu. Dekok, dekok nanti kembalinya lama. Nah itu berarti ada penumpukan cairan di situ. Nah kalau ada itu pasti dicurigai pastinya ada benar jantung atau enggak, kalau nggak jantung Ginjal. ginjal. Itu namanya piting udem. Udim. Oke. Baik, saya rasa itu ya. Iya, Mas. Head to toe dari kepala sampai ke tumit. Tuh. Oke. Ada pertanyaan tidak? Apakah ada yang ingin ditanyakan teman-teman online? Boleh dijawab di kolom komentar ya.